Saya Era Nurvitasari dengan NIM T20194046. Di sini kita akan membahas tentang permasalahan yang terkait dengan lingkungan hidup serta persoalan pengelolaan lingkungan. Permasalahan yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu ada 15. Yang pertama, ada permasalahan sungai yang tercemar. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Persoalan pengelolaan lingkungan ini terjadi ketika masyarakat kurang terhadap kesadaran pada lingkungan sekitar, yang dimana masyarakat masih membuang sampah di sungai serta membuang hasil limbah perindustrian di sungai yang mengakibatkan sungai menjadi tercemar dan menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing yang berupa unsur, energi, zat, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu ada kerusakan hutan. Masalah lainnya yang cukup besar di Indonesia yaitu mengenai kerusakan hutan, mulai dari penebangan liar, penggundulan hutan, hingga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang menjadi penyebab kerusakan hutan. Tentu saja hal ini kalau dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibatkan ketidakstabilan ekosistem. Persoalan pengelolaan lingkungan ini terjadi ketika masyarakat kurang peduli terhadap hutan, yang dimana manusia masih melakukan penebangan hutan secara liar dan penggundulan hutan yang menyebabkan rusaknya hutan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, misalnya membuang puntung rokok sembarangan yang akan menyebabkan kebakaran pada hutan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada abrasi. Abrasi yaitu kegiatan-kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau menjadi penyebab abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut atau pantai. Tentu saja jika dibiarkan terus-menerus maka kelestarian laut dan pantai di Indonesia semakin berkurang. Apalagi wilayah Indonesia semakin besar merupakan lautan. Persoalan pengelolaan lingkungan ini terjadi karena masyarakat tidak peduli dengan ekosistem pantai, yang dimana masyarakat mengambil pasir yang ada di sekitar pantai. Yang keempat yaitu ada banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu dan ada beberapa ulah dari tangan manusia. Persoalan pengelolaan lingkungan ini terjadi karena masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan, yang dimana masyarakat masih membuang sampah sembarangan yang menyebabkan selokan tersumbat dan mengakibatkan banjir. Masyarakat pun harus sadar mengenai arti pentingnya air sungai untuk kehidupan. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini. Meskipun hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena menyebabkan terjadi pencemaran udara. Hal ini berpengaruh pada faktor penghambat perubahan sosial budaya terhadap pasokan udara bersih yang semakin berkurang. Persoalan pengelola lingkungan ini terjadi karena ulah dari manusia. Manusia penyebab utama pencemaran udara dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Belum lagi jika kebakaran hutan sebagai salah satu penyebab polusi udara terbesar yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia dan asap kendaraan bermotor serta limbah asap industri atau pabrik. Kemudian selanjutnya yakni adalah menurunnya keanekaragaman hayati. Dampak lanjutan dari kerusakan hutan tersebut bisa menjadi penyebab menurunnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Bahkan tak hanya itu saja, banyak sekali alat komunikasi zaman sekarang menjadi informasi pengambilan flora
dan fauna ilegal yang dijadikan sebagai barang jual beli. Persoalan pengelolaan lingkungan ini terjadi karena ada beberapa faktor, yaitu 1. Hilangnya habitat, 2. Alih fungsi dan fragmentasi, 3. Eksploitasi berlebih, 4. Spesies invasif, 5. Polusi dan perubahan iklim. Yang selanjutnya yakni adalah pencemaran tanah. Tak hanya air dan udara saja yang tercemar, tanah juga bisa tercemar dengan bahan-bahan yang dapat merusak kualitas tanah. Permasalahan lingkungan hidupnya biasanya hal ini terjadi akibat pengambilan tambang yang berlebihan, pembuangan sampah-sampah yang sulit diuraikan, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan usaha pelestarian tanah dan hutan melalui tata guna lahan, serta pengolahan sampah agar bisa terurai dengan baik. Persoalan pengelolaan lingkungan ini terjadi karena yang pertama, penggundulan hutan dan erosi tanah. Yang kedua, kegiatan pertanian. Yang ketiga, kegiatan pertambangan. Yang keempat, industrialisasi. Yang kelima, tempat pembuangan sampah. Yang keenam, limbah manusia. Yang ketujuh, kegiatan konstruksi. Dan yang kedelapan yakni adalah limbah nuklir. Baik, nama saya Neneng Baroro, NIM T2019-4042. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat juga bertambah banyak. Hal ini menyebabkan meningkatnya volume pada sampah yang menyebabkan pada kerusakan lingkungan. Hal ini memberikan kontribusi langsung pada meningkatnya volume sampah yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangannya. Persoalan pengelolaan lingkungan ini terjadi karena pertama, tingkat kapasitas pengelolaan persampahan masih relatif rendah sehingga sampah semakin lama semakin menumpuk. Yang kedua, masyarakat kurang mendaur ulang sehingga sampah susah terurai. Selanjutnya yaitu rusaknya ekosistem laut. Ekosistem pantai merupakan ekosistem yang memiliki kekayaan alam beragama karena merupakan pertemuan antara wilayah darat dan wilayah laut. Berbagai jenis makhluk hidup dapat ditemukan di pantai dan di daerah pantai dapat ditemukan hutan bakau, terumbu karang, dan tentu saja ada pasir pantai. Persoalan pengelolaan lingkungan pada rusaknya ekosistem laut ini karena aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan spesies dan habitat serta hilangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu pencemaran air tanah. Masalah lainnya yang sering terjadi di Indonesia adalah pencemaran air tanah. Masalah ini seringkali tentu saja menyebabkan berbagai jenis biota air menjadi rusak, mengancam kesehatan penduduk di sekitar sumber air, banjir, dan lain-lainnya. Persoalan pengelolaan lingkungan ini terjadi karena penurunan permukaan tanah karena kepadatan penduduk yang selalu meningkat. Selanjutnya yaitu pemanasan global. Masalah ini sepertinya tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di berbagai negara-negara di dunia. Bahkan dampak pemanasan global sudah mulai terlihat di daerah kutub yang mulai mencair sehingga menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Untuk mengatasi pemanasan global ini, tentu saja Anda harus mengurangi penggunaan gas-gas kimia yang bisa merusak lapisan ozon dan atmosfer seperti gas freon yang ada pada AC atau pendingin udara. Persoalan pengolahan lingkungan pemanasan global ini terjadi karena perbuatan manusia yang dimana manusia menggunakan gas freon yang pada AC terlalu berlebihan serta banyaknya gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Nama saya Devi Maratus Solehah dengan NIM T2019-4058. Selanjutnya ada langkanya air. Kelangkaan air adalah minimnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di suatu wilayah. Kelangkaan air dapat diartikan sebagai krisis air.
Krisis air dapat disebut juga kesulitan mendapatkan sumber air bersih untuk digunakan pada periode waktu tertentu dan dapat memperparah kelangkaan air. Persoalan pengelolaan lingkungan ini disebabkan oleh perubahan iklim karena berubahnya pola cuaca seperti terjadinya pergantian ekstrim antara kekeringan dan musim banjir. Pencemaran air dan peningkatan jumlah populasi manusia yang membutuhkan air juga menjadi penyebab kelangkaan air. Selanjutnya, pencemaran suara. Pencemaran suara di sini adalah ketika banyaknya bunyi atau suara yang tak diinginkan masuk ke dalam pemukiman warga. Hal ini bisa sangat mengganggu aktivitas manusia dan bahkan mengganggu perkembangan psikologis. Untuk mengatasinya tentu saja dengan meredam kebisingan yang tak diinginkan, baik itu yang berasal dari transportasi, pembangunan, elektronik, dan lainnya. Persoalan pengelola lingkungan ini disebabkan oleh kebisingan dari suara pesawat udara. Tetapi selain itu, pencemaran suara juga dapat diakibatkan dari suara kendaraan bermotor, suara pabrik, suara petir, dan suara kereta api. Berkurangnya daerah resapan air. Pembangunan yang semakin meningkat di kota-kota besar membuat daerah resapan air menjadi berkurang. Hal ini tentu saja membuat banjir. Persoalan pengelolaan lingkungan ini disebabkan karena berkurangnya daerah resapan air, berkembangnya pembangunan infrastruktur publik seperti jalan aspal, tol, betonisasi, jalan, dan lain sebagainya. Namun sekarang di sekitar jalan sudah dibeton sehingga tidak ada tempat air untuk dapat meresap ke dalam tanah. Terakhir, bangunan liar dan kumuh. Banyaknya masyarakat serta daerah pemukiman yang sedikit membuat bangunan liar dan kumuh ini merajalela di setiap sudut kota. Tentu saja hal ini menjadikan pemandangan kota semakin kotor, kumuh, dan tak terawat. Persoalan pengelola lingkungan ini terjadi karena kaum miskin tidak mampu atau tidak dapat menjangkau pasar lahan dan perumahan formal. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk konflik sosial pembangunan dan peningkatan hak dasar atas perumahan dan pemukiman di daerah perkotaan.